Pada tanggal 19 Agustus 2024, seorang pemuda bernama Malon Lam yang berusia 20 tahun dan rekannya Jadiel Serrano 21 tahun mencuri 4.064 BTC, senilai lebih dari 250 juta dolar. Namun alih-alih menggunakan uang tersebut dengan bijak atau menyembunyikannya, mereka malah menghabiskannya dengan cara paling konyol. Malon Lam dan temannya melancarkan aksi mereka melalui teknik rekayasa sosial yang sangat canggih. Berikut cara mereka melakukannya. Menyamar sebagai dukungan Google, mereka memalsukan nomor Google Support dan berhasil mengakses akun pribadi korban. Berpura-pura sebagai staf Gemini, mereka menelpon kembali, mengklaim bahwa akun korban di Gemini telah diretas. Mengelabui korban untuk reset 2FA, korban diarahkan untuk mereset autentifikasi 2 faktor 2FA dan memindahkan dana ke dompet yang telah dikompromikan. Menggunakan Anydesk untuk mengakses kunci private. Dengan membujuk korban berbagi layar, mereka mendapatkan akses ke kunci private Bitcoin Core milik korban. Serangan ini menargetkan satu kreditor Genesis yang akhirnya kehilangan lebih dari 4.000 BTC. Namun kehebatan taktik mereka tidak dibarengi dengan kecerdasan dalam menyembunyikan jejak. Setelah berhasil mencuri dana sebesar itu, Malon dan rekan-rekannya langsung terjun ke gaya hidup mewah. Dalam beberapa hari, mereka membeli lebih dari 10 mobil mewah, berpesta di klub-klub eksklusif di Los Angeles dan Miami, menghabiskan antara $250.000 hingga $500.000 per malam untuk bersenang-senang. Salah satu pembelian Malon yang paling konyol adalah sebuah Lamborghini dan tas Hermes Birkin yang diberikan kepada seorang wanita yang disukainya. Namun apa yang terjadi? Wanita itu menolak cintanya dengan mengatakan, "Terima kasih untuk hadiahnya, tapi aku sudah punya pacar." Malon mencoba menutupi rasa malunya hanya berkata, "Aku tidak peduli, hadiahnya untukmu." Namun jelas bahwa penolakan ini adalah pukulan telak. Seperti yang sering dikatakan, uang tidak bisa membeli cinta sejati. Kisah Malon menjadi bahan olokan di berbagai platform, terutama di YouTube, di mana banyak komentar lucu bermunculan. Berikut beberapa di antaranya. Kasih cewek Lamborghini pink dan tetap ditolak mungkin adalah hal paling memalukan yang pernah terjadi pada siapapun. Mencuri $230 juta itu konyol. Lebih lucu lagi karena mereka menghabiskannya untuk wanita dan tetap ditolak. Menghabiskan $250.000 sehari dari uang curian $230 juta. Beli Lamborghini dan tetap nggak dapet cewek di Miami. Itu kerja keras yang sia-sia. Malon tidak hanya gagal dalam mencari pengakuan, tetapi juga meninggalkan jejak yang terlalu mencolok, mempermudah penegak hukum untuk menemukannya. Salah satu kesalahan terbesar Malon adalah melupakan sifat transparan teknologi blockchain. Banyak orang salah kaprah bahwa transaksi kripto tidak dapat dilacak. Namun kenyataannya, semua riwayat transaksi terekam permanen di blockchain. Blockchain investigator terkenal ZXBT bersama tim keamanan Binance berhasil melacak aliran dana Malon. Dalam waktu singkat, pihak berwenang mulai bertindak. Sebagian besar dana hasil kejahatan ini akhirnya dibekukan dengan lebih dari $9 juta disita dan $500.000 dikembalikan kepada korban. Polisi di Miami dan Los Angeles akhirnya menangkap Malon dan salah satu rekannya. Sejumlah barang bukti termasuk kendaraan mewah dan aset digital turut diamankan. Meski begitu, jumlah besar dari dana curian belum sepenuhnya ditemukan. Kasus ini memberikan pelajaran penting bahwa menggunakan cryptocurrency untuk kegiatan ilegal adalah kesalahan besar. Sifat blockchain yang transparan membuat pelacakan hampir tak terelakkan. Keserakahan dan kebodohan adalah kombinasi berbahaya. Pertanyaan menarik muncul dari kisah ini. Bagaimana cara kamu akan menghabiskan $250 juta jika memilikinya?
Apakah untuk investasi jangka panjang di properti, saham, atau bisnis? Melakukan filantropi untuk memberikan dampak sosial? Membangun bisnis sendiri yang berkelanjutan? Atau seperti Malone, menghamburkan uang untuk hal-hal yang sia-sia? Namun, bagi banyak orang, tiba-tiba memiliki uang dalam jumlah besar justru menjadi cobaan besar. Ketidakpastian mengelola kekayaan seringkali berujung pada kehancuran. Kisah Malone Lam memberikan pelajaran penting, terutama bagi para pemula di dunia kripto. Jangan pernah percaya bahwa transaksi kripto tidak dapat dilacak. Teknologi blockchain justru dirancang untuk transparansi. Waspadai rekayasa sosial. Teknik ini kerap digunakan oleh penipu untuk mengeksploitasi korban. Kendalikan diri. Kejahatan yang disertai kesombongan hanya akan mempercepat kejatuhan. Malone mungkin berhasil melakukan salah satu pencurian Bitcoin terbesar, tetapi kebodohannya dalam mengelola hasil kejahatan membuatnya kehilangan segalanya. Mata uang kripto seperti Bitcoin adalah token digital yang dapat dipertukarkan secara daring dan tidak diawasi oleh otoritas pusat manapun. Transaksi diverifikasi melalui kriptografi dan dicatat dalam buku besar publik yang disebut blockchain. Pada tahun 2022, dunia mata uang kripto diguncang oleh runtuhnya FTX, bursa yang didirikan oleh Sam Bankman-Fried. Pada tahun ini, mata uang kripto telah mendapatkan kembali nilainya. Kisah Malone Lam bukan hanya tentang pencuri Bitcoin senilai 250 juta dolar, tetapi juga tentang kebodohan, keserakahan, dan kesombongan. Sementara, teknologi seperti blockchain memberikan peluang besar, ia juga menuntut tanggung jawab besar. Jika kamu tidak siap memanfaatkan peluang tersebut dengan bijak, kejatuhan hanya menunggu waktu. Bagaimana menurut Anda? Jika memiliki 250 juta dolar, apa yang akan dilakukan? Jangan lupa, kekayaan bukan hanya soal jumlah uang yang dimiliki, tetapi juga tentang bagaimana cara kamu menggunakannya.